Cerita berpindah di kota Akin. Gili yang sedang menjemur pakaian berkata, sudah hampir 3 bulan sejak tuan muda pergi mengejar Kindrat. Murakan menjawab, sudah selama itu ya, bocah itu memang gigih. Dia tampaknya selalu memendam rencana membunuhnya setelah menjadi muridnya. Kadang, aku merasa ada sesuatu yang brutal di dalam diri bocah itu. Dengan perasaan sedihnya Gili berkata, dia selalu membuatku khawatir dengan segala tingkahnya itu. Apa kamu tak tahu betapa cemasnya aku, Tuan Murakan? Murakan membalas, tenang saja, si Kindart itu tak akan mau menyakiti murid yang sehebat Jin tanpa alasan. Jadi, seharusnya tidak ada masalah, sepertinya Jin sudah benar-benar memikat tua bangka itu. Namun, dari balik pohon Jin berkata, kedengarannya kalian sedang membicarakanku. Dengan perasaan bahagianya, Gili langsung mencampakkan Murakan sembari berkata, akhirnya kamu kembali, aku senang sekali bisa melihatmu lagi Tuan Muda. Jin membalas, aku pulang, Gili. Jin berkata pada Murakan, ini Grimoire yang kudapat darinya, apa kau bisa membuat replikanya? Cerita berpindah di Garden of Sword. Terlihat, para anak Rune Sandel sedang mengadakan makan bersama. Daytona berkata, Jin Grey, itu nama yang diberikan pada si bungsu sebagai flag bearer sementara. Haitona yang merasa takut membalas, saat ini kita berada di depan kakak-kakak, jaga ucapanmu. Tidak mungkin si bungsu, Jin Grey adalah nama yang umum. Haitona berbisik, si bungsu memang mengesankan, tapi Kindrat adalah seorang mage bintang 9, jadi itu mustahil. Dengan kesalnya Miu berkata, mereka berbicara omong kosong, padahal belum pernah bertemu mage bintang 9, siapa sangka adik-adik bodoh ini akan jadi flag bearer sementara beberapa bulan lagi. Ani membalas, ada apa Miu, mereka lumayan lucu saat mereka mengatakan hal bodoh, tak perlu marah seperti ingin membunuh mereka. Mary yang sangat terganggu atas ocehan Miu dan Ani berkata, kalian berdua diam, kalian menggangguku makan. Miu membalas, kakak, apa salahnya bicara pada adik sendiri? Dengan tatapan yang tajam Mary berkata, aku bilang diam, kalian menggangguku makan. Miu membalas, kau diam saja saat Tona berbicara, tapi saat aku yang melakukannya, kau marah. Mary berkata dengan kesalnya, turunkan nada bicaramu, Miu. Joshua berkata, sudah-sudah, kita semua jarang makan bersama seperti ini, jangan rusak momen ini dengan marah-marah, dan aku juga berpikir si bungsu bisa saja membunuh Kindrat Hall. Tentu saja, mustahil dia melakukannya sendirian, Yona, jika bocah itu membantunya, bukankah semua itu masuk akal? Dipus yang merasa kesal langsung membalas, cukup kakak, kau mencurigai si bungsu, dan bahkan sekarang melibatkan Yona. Aku muak dengan tingkahmu itu. Mary berkata, kakak tertua, apa kau bisa mempertanggungjawabkan perkataanmu tentang Yona itu? Dengan santainya Joshua berkata, ini hanya tebakan, apanya yang tanggung jawab. Seorang Ark Mage bintang 9 tiba-tiba mati, bahkan penyebab kematiannya tak diungkapkan, jika itu bukan karena Nameless, rasanya mustahil. Nameless, kelompok asasin terkemuka, sudah lama sejak Yona bergabung dengan mereka karena perintah ayahanda. Inilah yang kupikirkan, si bungsu mungkin telah menyewa Nameless untuk membuatnya tenar sebagai flag bearer, Yona, yang merasa telah ditinggal oleh keluarga, membantu Jin untuk kepentingannya sendiri. Mary yang sangat marah berkata, kakak, kau selalu terlihat berharap pada kejatuhan Yona, dan sekarang kau secara terang-terangan menghubungkannya dengan si bungsu. Miu membalas, aku rasa juga begitu, jika Yona membantu, baru masuk akal bagaimana si bungsu berhasil menyelesaikan misi-misi yang diambilnya, saat dia masih menjadi kadet. Dan Yona, yang sekarang bersama Nameless, aku juga penasaran apa yang dia pikirkan tentang keluarga ini sekarang. Kemungkinan dia bersekongkol itu besar. Seketika itu juga, Mary langsung meninju Miu dengan sangat keras, yang membuat Miu terhempas ke belakang. Miu yang terhempas ke dinding dengan cukup keras, membuat Miu langsung tak sadarkan diri. Dengan amarah yang sudah tak terkendali, Mary hendak memberikan pukulan kerasnya sekali lagi kepada Miu. Beruntung, Dipus dengan cepat menahannya sembari mengatakan, jangan melanggar batas, Mary, semakin kau melakukannya, semakin kau menuruti keinginan Joshua. Mary membalas, sebagai flag bearer kedua, aku tentu tidak bisa keberatan dengan apa yang dikatakan oleh flag bearer ketujuh. Tapi, ingat ini baik-baik, jika Yona terluka, ayah tidak akan tinggal diam. Dipus berkata pada Joshua, kadang, pendekatan langsung juga diperlukan kakak, jika Yona adalah ancaman, kenapa tidak mengalahkannya dengan pedang dan menjaganya di bawah wewenang kita, kau selalu membuat kekacauan dengan bersilat lidah. Itu sama sekali tak menggambarkan sifat seorang Rune Sandel kan? Joshua membalas, kalau begitu, kenapa tidak kau yang pertama menghunuskan pedangmu, Dipus? Cerita berpindah. Feradin berkata, seorang mage bintang 9 dibunuh, dan nama Jin Grey tertinggal di tempat kejadian. Dante membalas, Jin Grey, siapa lagi kalau bukan dia? Feradin berkata kembali,
apa kau bisa meluangkan waktu? Dante menjawab, waktu, apa itu sekarang? Feradin kembali berkata, besok, mari kita temui Jin, aku punya rencana. Cerita berpindah di kota Akin. Gili berkata, Tuan Muda, Gili sangat sedih, kenapa Tuan Muda harus pergi tanpa istirahat yang layak? Dan kali ini ke Samil lagi, desa Nameless, kenapa pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu? Jin membalas, ada sesuatu yang harus aku dapatkan, dan juga, ada seseorang yang ingin aku temui di sana. Cerita beralih. Yona berkata, aku dengar si bungsu meninggalkan rumah untuk menjadi flag bearer dan melakukan hal luar biasa. Aku tak sabar untuk melihat sudah seberapa kuat dia sekarang, kira-kira apa dia akan datang ke Samil, aku ingin bermain dengannya. Cerita berpindah. Murakan yang secara tiba-tiba mendobrak pintu masuk berkata, bocah, aku telah menyelesaikan yang kau minta, kemarilah, aku akan mengukirnya di punggungmu. Bagus, dengan ini, Magic Kindred Hall bisa digunakan tanpa hambatan. Jin membalas, rasanya aku memperoleh senjata yang layak setelah Light Magic. Murakan kembali berkata, aku telah melihatnya saat mendekripsikannya, dan menemukan cukup banyak magic yang berguna, mungkin bahkan sekumpulan penyihir di bawah bintang 7 bisa dikalahkan sekaligus dengan satu spell. Jin membalas, bagus, mari kita coba. Seketika itu juga, Jin langsung menggunakan spiritual energi rilisnya, yang dikombokan dengan sihir Kindred. Namun, Enya yang secara tiba-tiba muncul di belakang, langsung terhisap oleh magic yang digunakan Jin. Melihat Enya yang terkena efek dari sihirnya, Jin yang merasa panik langsung membatalkan spiritual energinya. Dengan tubuh yang terluka, Enya berkata dengan wajah gembiranya, sepadan untuk mempertaruhkan nyawa, aku baik-baik saja, jadi tolong sekali lagi. Kui Kantel yang sudah membuat Enya pingsan berkata pada Jin, Enya sudah sampai pada titik di mana dia mengganggumu, dari hari ke hari semakin parah. Jin membalas, itu salahku, Nona Kui Kantel, aku akan minta maaf pada Enya saat dia bangun. Kui Kantel kembali berkata, yang lebih penting, kamu akan pergi ke Samil. Jin membalas, benar, ternyata kau sudah dengar. Kui Kantel menjelaskan, kau tahu kan, Samil pada dasarnya adalah tempat latihan terbesar untuk Nameless, bahkan pengunjung atau turis tidak bebas dari ancaman pembunuhan, dengan levelmu saat ini, kau mungkin bisa menahan serangan dari kadet Nameless. Tapi, semakin lama kau tinggal di Samil, semakin kuat orang yang akan mengejarmu, pada akhirnya, asasin kuat akan menargetkanmu. Melawan asasin sejati dari Nameless, bahkan kakakmu sendiri mungkin tak bisa menjamin kelangsungan hidupmu, jadi, ambil ini. Ini sesuatu yang sangat dihargai oleh asasin Nameless, jika kamu diserang oleh asasin yang tidak bisa kau tangani, tunjukkan ini pada mereka, maka kau mungkin bisa selamat. Jin membalas, terima kasih, Nona Kui Kantel, aku tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan ini. Kui Kantel berkata, kesuksesanmu juga menguntungkan kontraktorku, saat kamu kembali, bantu Enya latihan, mengerti. Cerita berpindah, tanggal 4 September tahun 1796, kota Asasin Samil, Gerbang Selatan. Saat Jin hendak memasuki gerbang utama, para penjaga mengatakan, berhenti, tanpa lencana Nameless, tidak diperbolehkan masuk. Saat Jin memberikan lencananya, para penjaga berkata, ini lencana Nameless, apa tujuanmu ke sini? Jin membalas, hanya mencari pengalaman. Para penjaga berkata, itu akan menjadi pengalaman yang menarik, masuklah, kau bisa mengambil kembali lencana Nameless-mu saat kau pergi. Jin bertanya pada penjaga, apa hukum Nameless hanya berlaku untuk pengunjung setelah masuk? Seketika itu juga, pria yang menunggangi kuda tersebut telah beranjak dari tempatnya. Dengan pergerakan yang cepat, pria tersebut langsung menebaskan belatinya ke arah Jin, namun, serangan itu bisa dengan mudah Jin hindari. Dengan cepat, Jin langsung memberikan pukulan kerasnya ke arah wajah pria tersebut. Melihat pria tersebut sudah terkapar di tanah, Jin berkata, melihat niat membunuh yang kau tunjukkan sepanjang jalan ke sini, asasin bukan keahlianmu, lebih baik cari pekerjaan lain. Jin berkata pada seorang penjaga, kau berencana ikut campur juga. Seorang penjaga membalas, kami belajar teknik asasin, bukan seni bela diri, kami tidak melakukan pertarungan langsung. Narator menceritakan, simbol Nameless putih, berasal dari kepercayaan memakai pakaian putih dan tak pernah meninggalkan jejak darah. Di kota yang rapi dan tenang ini, hanya kadet yang berhasil melakukan assassination, yang akan menjadi assassin dari Tower of No Illness, pengunjung hanyalah target latihan khusus di kota ini, mereka saling membunuh setiap hari. Pria bertubuh besar berkata dengan rasa terkejutnya, kau mencari kamar, kau tahu pembunuhan diperbolehkan di Samil, bahkan pada turis, dan kenapa tidak tinggal di penginapan? Jin membalas, aku lebih suka tidak terlalu banyak pengunjung di malam hari. Pria bertubuh besar berkata dengan nada yang mengancam, masuk, aku tidak akan mengambil bayaran, anggap saja nyawamu menjadi pengganti bayaran.
Gunakan kamar di lantai atas, tenang saja, kau tidak akan diganggu saat menggunakan kamar. Jin bergumam dalam hati, setidaknya aku bisa tidur nyenyak, sekarang waktunya merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seketika itu juga, Jin mendengar suara aneh dari dalam kamarnya, yang membuat Jin langsung mengambil sikap bertarungnya. Dengan perasaan paniknya, Jin bergumam dalam hati, apa itu? Suara tepuk tangan, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Dari arah belakang, terlihat bayangan seseorang yang sedang memperhatikan Jin dari atas. Seorang yang dari balik bayangan tersebut adalah Yona, kakak dari Jin. Yona bergumam dalam hati, nyaris saja. Aku mengikuti dia karena aku mengira dia mirip dengan adik bungsu, dan aku penasaran dengannya. Saat aku melihat Bradamante, saking bersemangatnya aku tak bisa menahan diri, ternyata beneran adik bungsu. Jin yang masih merasa bingung bergumam dalam hati, apa aku salah dengar? Aku yakin sekali ada suara tepuk tangan dari langit-langit, apa aku salah dengar? Apa aku terlalu tegang, sampai mendengar yang tidak-tidak? Yona bergumam dalam hati, kamu benar-benar waspada, ini disamil, jadi tingkat kewaspadaan itu wajar. Dengan pergerakan yang begitu cepat dan halus, Yona sudah berada di samping Jin, tanpa Jin sadari. Saat Jin hendak menoleh ke samping, dengan pergerakan yang cepat, Yona sudah menghilang. Yona yang dengan sengaja mempermainkan Jin bergumam dalam hati, ya ampun, apa adik bungsu baru saja merasakan kehadiranku. Sepertinya minsainya setengah terbuka, mengesankan, padahal dia masih muda. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja, apalagi aku ini kakakmu. Aku akan bermain denganmu, tidak, maksudku, aku akan memberimu pelatihan yang benar. Nantikan saja adik bungsu, aku akan menghiburmu, maksudku, aku akan membuatmu lebih kuat. Cerita berpindah, 4 hari kemudian. Pria pemilik kamar berkata pada Jin, aku berharap kau pergi sekarang. Jin membalas, ternyata kau butuh uang sewa juga, apa kau membutuhkan sewa sesudah semuanya? Pria pemilik kamar berkata, dari awal sudah kubilang, aku tak butuh itu. Aku sudah memutuskan menyerah untuk membunuhmu, aku menerima kegagalanku. Ketika aku pertama kali melihatmu masuk dengan lencana Nameless, aku menebak kau mungkin pewaris dari keluarga terkenal. Tapi aku tak pernah menyangka akan seperti ini, aku tak bisa menemukan satupun kelemahan padamu, aku akui, aku tak berada di level di mana aku bisa membunuhmu. Jin bergumam dalam hati, setiap hari aku menghabiskan waktu untuk mengumpulkan informasi. Aku jadi super waspada karena kehadiran tak dikenal itu, apa itu sebabnya dia tak bisa menemukan celah. Pria pemilik kamar berkata kembali, namun, kemampuanku belakangan ini sudah stagnan, tapi berkatmu, aku belajar sesuatu yang baru, karena itu, biar aku beri kau sebuah nasihat. Ketika menghadapi seorang asasin, anggap seperti kau sedang menghadapi magisian licik atau seorang penipu, saat kau melangkah keluar dari tempat ini, itulah yang akan kau hadapi. Jin bergumam dalam hati, nasihat. Kenapa, aku merasakan sesuatu firasat buruk. Saat Jin melihat beberapa jebakan yang ada di depannya, Jin berkata, jebakan, siapa yang memasang perangkap sejelas ini? Dari arah atas, seorang asasin sudah bersiap menyerang Jin dengan jarum tajamnya. Jin yang sudah menyadarinya, langsung memutarkan badannya, sembari menangkis jarum tersebut dengan pedangnya. Seketika itu juga, Jin dihadang oleh 3 asasin yang menggunakan senjata. Salah satu dari asasin tersebut menyerang dengan menggunakan senjata perangkapnya, yang telah diikat oleh tali. Hanya dengan satu ayunan pedang saja, Jin berhasil menghalau perangkap tersebut. Akan tetapi, setelah Jin menghalaunya, pedang dari Jin telah dipenuhi dengan beberapa perangkap. Seketika itu juga, 2 asasin tersebut langsung menerjang ke arah Jin dengan belati di tangannya. Melihat para asasin yang hendak menyerang bersamaan, Jin mengayunkan pedangnya yang telah dipenuhi perangkap, yang membuat 2 asasin tersebut terhempas ke belakang. Dengan pedang yang telah diselimuti perangkap, Jin langsung menyerang asasin yang tersisa. Seketika itu juga, 3 asasin tersebut sudah tak berdaya di hadapan Jin. Tak lama kemudian, serangan anak panah datang ke arahnya, dengan ayunan pedangnya Jin berhasil memblokirnya. Tidak sampai di situ, serangan anak panah yang begitu banyak langsung menyerang Jin. Dengan cepat, Jin langsung melompat ke atas untuk menghindari serangan anak panah tersebut. Saat Jin sedang melompat ke atas, seketika itu juga, para asasin langsung mengepung Jin di atas udara, dan bersiap membunuhnya. Melihat dirinya terkepung, Jin langsung menebaskan pedangnya secara beruntun, yang membuat para asasin tersebut terhempas ke bawah. Setelah Jin berhasil mengalahkan asasin tersebut, secara tiba-tiba, serangan anak panah kembali menyerang dengan begitu brutalnya. Sembari menghindari serangan anak panah, dengan kesalnya Jin bergumam dalam hati, sialan, berapa banyak yang mengejarku. Yona yang melihat dari atas berkata, adik bungsu lebih mudah beradaptasi dari yang kukira. Memang sepadan memantau adik bungsu selama 4 hari ini, jadi, bersabarlah sedikit, adik bungsu. Tapi,
jika kamu lebih lemah dari yang kukira dan mati dalam prosesnya. Sedih memang, tapi mau bagaimana lagi, mati saat latihan itu wajar. Bertahanlah, jangan sampai mati, adik bungsu. Setelah membereskan asasin yang mengejarnya, Jin bergumam dalam hati, semuanya terorganisir, semua kadet bergerak di bawah perintah seseorang. Siapapun orang sialan itu, aku akan menemukan dan menghancurkannya. Jin membaca surat yang ia dapat dari hembusan angin, semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Melihat kadet bergerak dalam skala besar, aku berpikir pasti salah satu asasin top nameless, ternyata Kayona. Jin bergumam dalam hati, sebenarnya ini yang terbaik. Setelah aku bertahan dari semua ini, aku memiliki alasan untuk meminta apa yang aku inginkan. Yaitu, Manticore Wine, aku bisa memintanya tanpa malu. Ada banyak racun di dunia ini, yang bahkan tubuh yang diberkati seperti Run Sandel pun tak bisa menahannya, misalnya, racun bawahan Taimon, Kusan. Karena itulah, Manticore Wine diperlukan, eliksir rahasia yang hanya diwariskan di antara asasin top nameless, mereka yang meminumnya menjadi hampir kebal terhadap semua racun. Kayona asasin termuda terbaik dari nameless, juga memiliki Manticore Wine. Tapi, dia lahir dengan resistensi alami terhadap racun dan tidak perlu meminumnya, akhirnya dia ditipu oleh Kaani untuk menyerahkan Manticore Wine. Tapi untuk mencapai itu, aku harus bertahan dari kejahilan Kayona. Saat Jin sedang melaju, secara tiba-tiba, muncul serangan yang begitu cepat dari arah depan. Dengan menggunakan pedangnya, Jin berhasil melilitkan rantai senjata tersebut, dan menancapkan pedangnya ke tanah. Dengan sekuat tenaga, Jin menarik rantai tersebut dengan tangannya, yang membuat asasin tersebut ikut tertarik. Seketika itu juga, Jin langsung menghempaskan asasin tersebut ke bawah dengan sangat keras, sehingga menghancurkan tembok di sekitar. Melihat asasin tersebut sudah tak berdaya, Jin langsung menelusuri jalan tersebut dengan waspada. Saat Jin sedang berjalan, Jin merasakan hawa keberadaan seseorang dari balik pintu yang berada di depannya. Jin berkata, "Kalian yang bersembunyi, keluarlah. Sepertinya kalian bukan kadet nameless, apa kalian juga orang luar seperti aku? Aku sudah muak dikejar terus tanpa henti selama 2 hari, lebih baik tunjukkan diri selagi aku bertanya baik-baik." Seketika itu juga, Feradin dan Dante keluar dari persembunyiannya, dan menyapa Jin dengan ramahnya. Dengan kesalnya Jin berkata, "Ngapain kalian berdua di sini?" Feradin membalas, "Apa-apaan sambutan dingin itu, apa kau tahu betapa susahnya kami mencarimu? Karena kami merindukanmu, kami merindukan malam-malam di Kolosium." Mendengar perkataan dari Feradin, membuat Jin serasa ingin muntah. Jin berkata, "Baiklah, karena kalian sudah susah payah menemuiku, aku akan menanggung makanan di sini." Dante membalas, "Tapi, sepertinya aku harus membayar kebaikan itu." Terlihat, seorang asasin dengan belatinya mencoba menyerang Dante. Seketika itu juga, Dante melepaskan SWOT auranya yang sudah semakin kuat dari sebelumnya. Dengan aura kuat yang mengelilingi tubuhnya, Dante menambahkan, "Apa ini cukup untuk membalas kebaikanmu?" Yona yang melihat serangan Dante barusan dari atas, bertanya-tanya pada dirinya, apa-apaan itu? Cerita berpindah. Seorang pria menghampiri Yona sembari berkata, "Kau memanggilku, Yona." Pria ini bernama Owell, Raja Nameless ke-85. Dengar Yona, membuat lebih banyak masalah dari ini tak akan berakhir baik, berapa banyak rumah murid-murid lain yang telah hancur. Dengan kesalnya Yona membalas, "Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan itu, Lord Owell, aku hanya bermain dengan adik bungsu." Lalu tiba-tiba mereka itu mulai membuat masalah. Dengan amarahnya Owell berkata, "Apa, siapa yang berani mengganggu Yona kami, siapa sebenarnya mereka?" Dengan rasa terkejutnya, Owell bergumam dalam hati, yang ada di belakang adik Yona itu, patriark berikutnya dari keluarga Zivel dan Heran. Yona yang hendak turun berkata pada Owell, "Aku sendiri yang akan menyelesaikan ini." Dengan cepat, Owell langsung meraih baju Yona sembari membalas, "Tunggu, jika kau pergi, mereka mungkin akan mati." Yona yang kesal berkata, "Kenapa tidak, untuk pertama kalinya adikku datang mencariku, dan mereka menghalanginya, aku bahkan belum sempat berbicara dengan adik bungsu." Owell membalas, "Jika kau benar-benar ingin mereka mati, bagaimana dengan ini Yona, mari kita lakukan sebuah game. Game kelangsungan hidup mereka, setelah fajar sebanyak 3 kali, kirim asasin sungguhan, bukan murid. Jika mereka mati, kau menang, jika mereka bertahan, kau kalah." Yona berkata, "Tapi bukankah itu meningkatkan kemungkinan adik bungsu juga mati? Aku maunya adik bungsu nggak mati, dia sudah bermain denganku selama 2 hari, dia terlalu baik." "Baiklah, aku akan melakukannya, tapi Lord Owell, kamu tidak boleh campur tangan sama sekali, aku yang akan memilih asasinnya sendiri." Cerita berpindah keesokan harinya. Jin berkata, begitu dibilang tidak akan ada serangan selama siang hari, dia langsung tertidur. Jin bergumam dalam hati, "Dante,
Tubuhnya masih lemah, tapi pedangnya menjadi lebih tajam, dia pasti telah mempelajari teknik rahasia heran dan mencapai tingkat baru. Di sisi lain, si Feradin ini, aku tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang jenius, ini terasa sangat jauh dan tak tergapai, dia datang tanpa tujuan yang jelas dan sekarang ingin membantuku, dan menggunakan uang dan makan sebagai alasan, dia bisa benar-benar mati. Mulai malam ini, bagaimana memanfaatkan mereka, bagaimana melindungi mereka, Yona pasti akan mulai mengirim orang yang lebih tinggi levelnya, bagaimana aku harus mempersiapkan. Aku tidak merasakan tanda-tanda apapun, apa dia assassin terbaik Nameless? Tidak ada alasan bagi para assassin terbaik untuk datang ke sini, kecuali Yona untuk mengujiku, kalau begitu. Jin berkata pada Owell, putra bungsu Runsandel memberi salam Raja Nameless ke-85. Owell membalas, jadi kau tidak takut, kau punya semangat yang bagus, Chiron menemukan permata di tahun-tahun terakhirnya menjadi patriark. Namun, mengenaliku dan tidak mengubah sikapmu itu terlalu berlebihan. Jin berkata, aku mengambil langkah berani, mengetahui bahwa Tuan Nameless bisa dengan mudah mengambil nyawaku, seorang Runsandel tidak akan pernah menunduk dan takut di hadapan kematian. Karena Anda datang ke sini secara pribadi, apa ini ada hubungannya dengan Kayona? Sembari mengeluarkan aura membunuh, Owell membalas, bahkan seorang ksatria Chiron pun tak berani banyak omong di tempat ini, dan kau, hanya seorang anak bungsu, membawa-bawa nama Yona. Bocah kurang ajar, meskipun menyebabkan kekacauan seperti ini, apa kau sombong karena kau memiliki dukungan Yona? Aku mungkin tidak akan puas meskipun aku merobekmu sekarang, tapi kali ini aku akan mengabaikan hal ini, itu semua hanya karena nama ayahmu, Chiron. Jin berkata, maaf, saya terlalu lancang untuk berbicara tidak sopan karena ketidaktahuan saya, jika Anda akan menghukum saya akan menerimanya. Owell menjelaskan, mulai malam ini, assassin asli dengan topeng dan pakaian putih akan datang pada kalian. Aku tak peduli denganmu, tapi kedua orang itu tidak boleh mati apapun yang terjadi. Jin bertanya, apa Anda mengirim assassin asli bukan murid, untuk menghukumku? Owell membalas, bukan, ini sebuah game yang Yona mainkan, yang menargetkan nyawa kedua orang itu. Jin bergumam dalam hati, apa dia mencoba mengganggu game Yona, tapi kenapa menggunakan metode yang merepotkan seperti ini? Mungkinkah, bahkan Raja Nameless pun tak bisa mengontrol Kayona, Raja Nameless? Tidak, sebenarnya apa pentingnya Kayona bagi Nameless? Owell berkata, Anda tahu kan nyawamu dipertaruhkan di sini, kau ingin hadiah apa? Jin membalas, Manticore Wine. Dengan kesalnya Owell berkata, kau sudah gila, itu tidak mungkin bahkan jika Chiron yang minta, baiklah, kurasa itu sepadan dengan nyawa mereka. Biar ku beri kau satu nasihat terakhir, jika kami berusaha, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa kami bunuh. Tapi apa kau tahu mengapa kami tidak menggunakan kekuatan ini sembarangan? Jin membalas, karena senjata yang kuat lebih menakutkan ketika ditahan, dan menggunakannya secara sembarangan pasti akan membawa bencana besar. Dengan rasa terkejutnya Owell berkata, bagaimana kau tahu itu? Itu persis perkataan Yona. Owell bergumam dalam hati, mungkinkah bocah ini tidak tahu tentang hubungan kami dengan Yona? Apa sebelumnya dia murni hanya bertanya apa kunjunganku ini karena Yona? Dan aku sudah salah paham mengancam bocah ini, sungguh orang dewasa yang memalukan aku ini. Owell berkata, benar, itu jawaban yang memuaskan, kalau begitu, sampai jumpa dalam 3 hari. Jin bergumam dalam hati, dia bermaksud mengirim mereka keluar dari kota. Maaf, tapi aku tidak punya alasan untuk mengikuti itu, Lord Owell.